lihat ke kanan. Aku tengoklah ke kanan. Aku melihat sosok besar sebesar melebihi Gunung Bintang. Dia tuh hitam banget. Di situ udah perasaan gak enak tuh. Aduh, ini gimana ya? Udah kayak ucap doa, kayak doa pendek, kayak lain kayak gitu. Mobil tuh terasa berat sekali, Kak. Bener-bener berat. Dia pas digas tuh bener-bener dia nggak mau maju, kayak pelan gitu, padahal udah digas gitu. Semakin kami berdoa, semakin banyaklah gangguan di situ. Aku berdoa kan sambil menjamkan mata ya. Aku melihat berbagai macam jin yang mendekati kami, seperti kerumunan. Dia mendekat ke tengah supaya kami tidak bisa melihat. Banyak kejadian di masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Dan energi-energi yang terbawa dari masa lalu tetap akan tinggal pada satu area. Untuk itu, kali ini seperti janji kami, Sisi Lain Kepri akan mengangkat sebuah kisah istimewa khusus dari Bintan. Bersama saya Tika Ismail, inilah Sisi Lain Kepri. Sisi Lain Kepri goes to Bintan. Untuk episode kali ini kami membawa bintang tamu atau narasumber yang akan sharing cerita dan pengalaman pribadinya. Langsung saja kita sapa, namanya Ilus. Bukan ilustrasi. Bukan, Ilusiana. Ilusiana. Orang Bandung. Ya betul. Mojang Bandung. Meng, cina. Iya, jadi bisa sampai ke Bintan apa ceritanya nih, gimana? Karena kan ada panggilan kerja di sini ya kebetulan. Jadi ya mencoba sesuatu yang baru, gak di Bandung aja. Gitu. Kerja di mana? Kerja di salah satu resort di Bintan. Oke. Jadi ini maaf nih sebelumnya, apa di luar Bintan udah pernah merasakan pengalaman yang serupa atau baru di sini aja? Sepertinya baru di sini aja sih. Baru di sini aja, gitu ya. Bisa nggak kasih kita sedikit aja? Itu kejadiannya kapan? Terus di mana? Terus kenapa gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi pertama kali lihat kayak sempat shock ya, mungkin culture shock ya, karena kan baru pertama kali ke Bintan langsung disuguhi dengan wah gitu, dengan pemandangan yang sebelumnya aku juga lihat nggak pernah lihat gitu, yang ternyata realnya seperti ini. Jadi waktu perjalanan dari Bintan ke Tanjung Pinang, nah di situ aku lihat sosok dia itu besar tapi melebihi Gunung Bintang. Itu yang pertama. Di Gunung Bintan? Iya.
Dan setelah itu masih ada lagi rentetan kejadian. Ya. Apa yang dirasain? Yang dirasain waktu saat itu kayak apa ya, mencekam pasti satu, terus badan itu terasa nggak enak, bener-bener nggak enak karena sari-sari kehidupan kita atau istilah energi kita terserap sama mereka. Bukan lagi masuk angin. Oke. Oke. Tapi memang ngerasain perbedaan antara normal biasanya sama ketika itu terjadi. Iya, tidak normal sih sebenarnya itu kejadian tidak. Tapi sebelumnya udah ada firasat belum? Itu sebelum kesini udah ada firasat berangkat enggak ya ke Bintan. Tapi dalam hati kayak tetap nekat, ya udah berangkat aja ke Bintan. Oke, tahan dulu. Sebentar, Sobat Kepri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel kita Sisi Lain Kepri, follow IG kita juga Sisi Lain Kepri. Kalau kalian punya cerita yang kalian ingin sharing, langsung email ke sisilain@gmail.com. Lalu kalian jangan lupa juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kita. Masih di Sisi Lain Kepri Special Edition Goes to Bintan, dan kita masih bareng sama Ilus nih. Nah, tadi kan ada perasaan atau firasat ya kan sebelum pergi. Nah, terus kenapa akhirnya memutuskan ya udah pergi juga gitu? Memutuskan kenapa pergi juga? Karena aku pingin belajar hal baru dari tempat yang sebelumnya gitu kan. Karena kan aku udah biasa di Pulau Bandung nih. Akhirnya kayak ya udah kenapa why not gitu buat pengalaman yang baru. Ya, awalnya tanggal 1 April itu dapat panggilan kan dari salah satu resort di Bintan. Mau nggak kerja di sini? Karena sebelumnya gue udah interview sama dia tapi di hold karena lagi kondisi tidak memungkinkan buat menerima staff. Betul kan Kak, lagi corona kan. Nah, setelah itu akhirnya semua data diurus sama salah satu perusahaan tersebut, akhirnya ditetapkanlah tanggal 6 April tahun 2021 berangkat ke sini. Sebelumnya itu sempat ngobrol sama ayah di ruang tamu kayak ayahku mungkin khawatir juga karena kan anak perempuan pergi keluar kota kan, apalagi sendirian tanpa saudara. Dia bilang kayak gini, kalau kamu ke pulau orang, ucapin salam dulu pas datang. Aku anggapnya kayak, karena ayahku nggak pernah bicara serius itu. Jadi aku ngomongnya kayak, oke, gampang, biasa dengan bercanda. Dan dia juga nggak terlalu straight banget tentang kayak ya udahlah, gitu, percaya aja. Nah, tibalah tanggal 6 itu, berangkat dari Bandung itu subuh sekitar jam 4 karena aku kejar pesawat jam 11, takutnya kan kalau dari Bandung ke Jakarta itu macet. Ya kan? Di jalan udah ada perasaan ragu, berangkat nggak ya? Takutnya berangkat di sana nggak ada teman satu. Saya juga nggak ada saudara kan di sini Kak, aku juga nggak ada saudara gitu. Nah, pas berjalan kayak, aduh berangkat nggak ya? Masih ragu-ragu untuk berangkat ke travel gitu, buat ke Jakarta. Tapi dalam hati kayak, ayo pasti bisa ke sana. Akhirnya berangkatlah aku ke sana. Di bandara aku masih mikir, pas nyampe bandara sekitar jam 8 karena perjalanan kan masih mikir juga, aduh berangkat nggak ya gitu. Sedangkan aku udah dan pihak sini pihak resort tersebut sudah menjemput, udah mengatur sedemikian rupa. Kalau nggak berangkat juga kan, aduh nanti jelek CV dan lain-lain. Oke lah, memutuskan berangkat. Seperti biasa kayak naik pesawat, check-in dan lain sampai Pulau Bintan, sampai bandara, Di situ aku lupa nggak ucapin kayak assalamualaikum. Salahnya di situ sebenarnya. Jadi kayak asal nyelonong aja gitu. Iya. Dengan dinginnya kayak ya udah biasa jalan, terus ketemu sama yang jemput, langsung ke tempat tinggal dan lain-lain. Nah, di situ kenalah teman-teman baru sama tim aku bertiga dengan 2 orang cowok ini. Nah setelah itu, ayo kita jalan-jalan katanya. Kemana? Ke Pinang. Emang ada di Pinang karena kan belum pernah kesini kan. Ayo jalan-jalan aja, kita refreshing. Kebetulan di hari itu kita libur bertiga.
Tapi temen aku yang satunya dia bawa mobil sendiri, aku sama temen aku satunya lagi yang cowok. Dia bawa mobil sendiri sama temennya lagi, sama temennya berdua yang cewek. Jadi kita berangkatnya dia duluan, baru aku sama temen aku lagi. Nah, di perjalanan kayak baru ngeliat gitu kan, biasa anak kota ya kan, yang udah biasa lihat gedung-gedung, mall-mall gitu. Pas ngeliat sini, amazing banget karena banyak pantai-pantai, terus tempat-tempat hijau lah. Kalau di Bandung kan kalau mau ke tempat hijau harus ke Lembang, Ciwidey dulu. Kalau di sini kayak di mana-mana pemandangan langitnya birunya juga gitu ya. Indah banget. Ngelewatin kayak ada danau-danau, ada sungai yang lain-lain kan. Indah banget. Aku tanya sama teman aku, "Ini apa?" "Oh, ini namanya Gunung Bintan," katanya. "Gunung, ini mah bukit." "Ya, tapi di sini orangnya bilangnya Gunung Bintan." "Oh, oke lah." Di situ aku sama teman-teman aku kita hangout lah ceritanya di salah satu kafe. Namanya anak muda ya Kak, ada hilaf gitu. Minum lah ceritanya kan. Tapi ya nggak banyak, cuman kayak bareng-bareng kayak melepas penat kerja, terus ketemu teman-teman, hangout, chill out kayak gitu. Kayak menghangatkan tubuh gitu aja. Ya, tapi nggak sampai kehilangan kesadaran gitu ya. Nah, itu cuman sambil ngobrol sambil makan juga gitu. Nah, itu sekitar selesai itu dari kafe tersebut sekitar pukul 11. Malam. 11.30 ya malam. Nah, di situ pulanglah. Kalau yang teman aku yang satunya itu dia pulang sama berdua cewek, kalau aku sama teman aku lagi nih satunya nih. Pas pulang ya kayak biasa aja ngobrol gitu. Pas sampai di salah satu tempat itu di sebelum Gunung Bintan, dia tuh ada jembatan itu perasaan kayak udah apa ya, kalau bahasa Sundanya kayak udah hawanya udah nggak enak aja. Aku kayak yaudah deh, mungkin perasaan aku aja nggak enak. Pas lama-lama kan makin nggak enak nih hawanya. Jadi di situ suasananya tuh jalan itu sepi. Aku baru tahu ya. Aku kira kayak jalan biasa gitu, lalu lalang orang. Ternyata sepi. Mungkin karena di situ hutan-hutan dan juga danau-danau. Di situ udah malam banget, sepi, bener-bener nggak ada orang yang lewat. Itu cuman kita doang. Secara jam 12 malam Kak, siapa yang mau lewat situ ya kan? Udah kayak gitu. Pas udah sampai jembatan itu, pas mau menuju Gunung Bintan, aku ngerasa kayak ada yang bilang, lihat ke kanan, lihat ke kanan. Aku tengoklah ke kanan. Aku ngeliat sosok besar, sebesar melebihi Gunung Bintan. Dia tuh hitam banget. Tapi aku nggak tahu gitu. Itu tuh apa? Nggak tahu itu apa gitu. Oke, dari situ kayak aku ucap kayak kalau orang muslim kayak astagfirullahaladzim, kayak istighfar. Tapi aku juga ingat kayaknya aku salah sebenarnya sih. Tadi pergi ke Tanjung Pinang tuh minum dulu. Sebenarnya kan nggak boleh kan kata orang tua minum terus pulang sambil keadaan abis minum pengaruh alkohol kan. Emang sih nggak minum alkohol banyak, tapi kan seenggaknya kita tetap aja minum gitu. Udah larangan banget kan. Terus di situ udah perasaan gak enak tuh. Aduh, ini gimana ya? Udah kayak ucap doa, kayak doa pendek, kayak yang lain kayak gitu. Udah kayak gitu, pas lihat ke kiri, ada yang terbang melalui dari lampu kanan, lampu sen kanan tuh ada yang terbang ke atas. Dan kalau suara kain kan, kalau kena angin kan bleber. Nah kayak gitu. Aku kayak astagfirullahaladzim lagi. Nah, disitulah mobil tuh terasa berat sekali Kak, bener-bener berat. Dia pas digas tuh bener-bener dia nggak mau maju, kayak pelan gitu, padahal udah digas gitu. Kayak ada beban di belakang mobil gitu ya? Betul. Kayak ada yang naikin beberapa orang gitu. Kayak astagfirullahaladzim. Aku tetap kayak baca istighfar, surat-surat pendek kan. Nah, setelah mobil berat, tiba-tiba lampu kami menjadi redup. Lampu mobil. Semakin panik dong kita berdua kayak astagfirullahaladzim. Karena yang kami pikirkan takut terjadi apa-apa sama kami. Karena di situ posisi tidak ada orang.
Gelap gulita karena di situ juga tidak ada penerangan jalan, jujur aja ya kayak. Kami hanya mengikuti garis tengahnya jalan aja. Di situ kayak astagfirullahaladzim, udah tetap berdoa. Semakin kami berdoa, semakin banyaklah gangguan di situ. Aku kan berdoa kan sambil menjamkan mata ya. Pas aku melek, di situ banyak sekali ya, mungkin hanya orang-orang tertentu yang lihat ya kan. Di situ mungkin aku lagi sial, aku melihat berbagai macam jin yang mendekati kami, seperti kerumunan. Dia mendekat ke tengah supaya kami tidak bisa lewat. Ya mohon maaf ya, aku ucapin kayak pocong, tuyul, dan jin-jin yang menyerupai lainnya. Aduh, di situ kami makin panik lah. So kayak astagfirullahaladzim, berucap kayak doa-doa, terus berdoa. Karena aku juga tidak mau kayak teman aku kehilangan apa ya, kefokusan dia pas nyetir gitu. Kayak aku harus tenang. Dia juga ternyata melihat, gak aku aja. Jadi kami berdua melihat, sama-sama melihat gitu. Pas aku agak nengok sedikit, kadang kan kalau kita nengok ke belakang mobil itu kan kelihatan ya ekor mata. Di situ ada beberapa orang. Padahal di belakang itu tidak ada orang. Aku melihat beberapa sosok seperti kakek-kakek, nenek-nenek, dan kalau disebutkan tuh pocica, pocong. Aku langsung kaget, astagfirullahaladzim. Itu mereka posisinya memenuhi jalan raya atau di itu kan melewati jembatan gitu ya. Jembatan itu kan ya. Apa ada di sisi kanan kiri jembatan atau berterbangan, maksudnya ada di apa sih, kayak kayaknya di langit gitu, maksudnya di atas gitu lah, gitu terbang atau gimana? Mereka itu seperti warga yang mengerumuni Kak. Kayak kakak misalnya nih, kakak adalah orang baru gitu di situ. Dia tuh kayak notice, karena aku mungkin salahnya aku menotis mereka. Notice kayak bisa ngelihat saya nih, makanya mereka kayaknya mengerumuni seperti itu. Jadi seperti apa ya, seperti banyak orang tapi dia berusaha mendekat ke mobil kami, makanya mobil kami semakin berat. Ditambah di belakang juga ada penumpang yang tadi undang, yang aku tadi bilang, ada nenek, kakek-kakek, ada pocong. Terus saat itu upaya apa gitu, maksudnya apa yang dirasain dan langkah apa yang ditempuh gitu untuk mengurangi mungkin apa ya, supaya tidak takut gitu atau tidak diganggu, apa yang dilakukan? Aku sama temen aku berdoa kayak Al-Fatihah, tapi kami berdoa nggak selesai dari surat tersebut ya, nggak selesai aja, jadi setengah ngeblank. Mungkin yang dikata-katain orang-orang benar gitu, kalau kita panik melihat jin ataupun hantu kayak gitu, pasti berdoa itu nggak fokus. Itu sih Kak, kayak aku cuma berdoa kayak ya Allah selamatkanlah kami berdua. Tapi ini baru kejadian di tahun 2021 baru ya. Ini ya, berarti ini emang di sini baru banget berarti ya? Baru banget ya. Baru banget udah punya teman baru banyak juga langsung ya. Ikut di belakangnya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ini saya masih penasaran nih, karena kan itu tadi posisi mobilnya masih di jembatan, ya kan ya? Apa yang terjadi? Apakah mereka tuh ngikut semua sampai balik ke tempat ilus gitu, atau mereka menghilang dengan sendirinya? Jadi pas udah lewatin Gunung Bintan, itu yang kerumunan itu udah nggak ada. Tapi yang di atas yang aku bilang dari awal itu, yang dia terbang, dia masih terbang di atas. Seperti apa ya, menahan mobil kami supaya mungkin bukan apa ya, kita nuduh yang jelek-jelek ya, tapi mereka tuh yang hantu atau jin yang bikin celaka seseorang gitu waktu perjalanan, mungkin ya. Mungkin jadi kayak mempengaruhi pikiran kami supaya kami hilang fokus dalam berkendara, seperti itu sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan untuk tetap fokus? Kita berdoa, meskipun nggak selesai kita tetap berdoa.
meskipun mengulang-ulang kita tetap berdoa terus berdoa meskipun mengulang. Tapi sebelum belok ke kanan yang arah mau ke Uban, Tanjung Uban dari gunung itu, di situ mulai mobil terasa gampang lagi, enteng. Dia lumayan enteng. Tapi yang di belakang ini, yang berempat ini masih ada. Jadi yang terbang tadi di atas udah nggak ada. Tapi penumpang tak diundang masih ada. Oke. Ya. Lanjutlah perjalanan. Untungnya lampu dan mobil udah nggak berat lagi dan lampu udah nggak redup lagi di situ. Itu masih sepi. Padahal yang aku lihat di kanan kiri itu banyak rumah warga. Tapi anehnya malam itu nggak ada warga yang keluar. Mungkin biasanya ada warga yang nongkrong depan rumahnya, atau warung-warung buka, atau mungkin tempat pom bensin buka. Ini nggak ada sama sekali. Bahkan lampu jalan pun biasanya rumah warga yang terang, ini gelap. Ya aku lihat ya. Kayak kami tiba-tiba berdua termenung masing-masing lah, diam, berdoa masing-masing. Tapi rumah itu rumah tak kasat mata atau memang waktu siang hari rumah itu ada? Rumah itu ada siang hari. Tapi pas malam itu nggak tahu kenapa, pas malam kejadian gelap semua. Jadi seperti lampu depannya dimatikan kayak gitu. Jadi benar-benar gelap. Tambahlah udah abis kejadian seperti itu, tambahlah posisi pasti makin mencekam kan. Akhirnya temen aku mau ngedrop aku di kosan aku. Tapi sebelum belok ada anjing hitam yang mengejar kami dan menggonggong ke arah mobil kami. Kami kaget kan karena itu adalah anjing pemilik kosan kami. Si anjing ini. Nah, tapi dia tuh nggak pernah yang namanya ngejar orang atau meminta makanan sama kami. Setiap ada orang pasti dia menghindar. Kecuali yang pemiliknya pasti dia kayak biasanya aja. Tapi kalau ada kami, teman saya pun sering ke kosan, biasa aja. Nah, entah kenapa malam itu dia mengejar seperti menggonggong sesuatu ke arah mobil. Di situ makin mencekamkan. Aduh, ada apa ini di mobil? Akhirnya teman saya memutuskan untuk menginap di rumahnya karena ada orang tuanya kan. Kalau di kosan takutnya saya kenapa-napa. Karena kan sendiri ya kayak takutnya malah digangguin atau malam diapain kan. Udah akhirnya ke rumahnya dia. Nah, anjing itu masih ngikutin sampai mau belok ke arah dari Sipang Lagoy. Tuh. Nah, di situ lah makin aneh. Udah dari situ akhirnya pas sampai rumah dia cuci muka cuci kaki biasa karena kan abis dari luar harus cuci tangan cuci muka cuci kaki. Akhirnya disitulah ngomong teman saya kayak kalau kamu lihat kayak gitu di sini jangan pernah notice karena kalau notice mereka bakal ada yang ngerespon katanya gitu. Makanya diikutin lah sampai rumah dia. Tapi ya alhamdulillahnya kami berdua nggak kenapa-napa gitu selama itu. Masih ada kejadian setelah itu nggak? Maksudnya setelah itu kan berarti sekarang udah sampai di rumah, ya kan? Itu yang penumpang tidak diundang tadi udah nggak ngikut ke dalam rumah kan? Enggak, dia nggak ngikutin. Tapi mungkin sampai di mobil aja terus pergi gitu aja sih. Oh, jadi dia udah inilah ya, udah nggak ada di mobil lagi. Udah nggak ada di mobil lagi. Jadi sekarang kalau naik mobil yang itu udah nggak ada lagi nih kan? Udah nggak ada lagi. Nah, tapi setelah itu hari berikutnya atau mungkin ada nggak melintas di jalan yang sama? Ada, tapi bukan di hari yang sama, hari yang berbeda, tapi agak 3 minggu setelahnya. Mengalami kejadian yang serupa atau berbeda atau lebih gimana nih? Kejadiannya berbeda, tapi aku dapet story dari cerita itu. Story? Ya. Oke.
kok ngerasa dingin, kita seperti dingin kayak pakai AC gitu. Padahal AC mati, posisi mati Pak AC. Pas aku lihat ke belakang, ternyata di paling jok paling belakang ada sosok wanita. Dia berambut pendek, berbadan putih. Tapi sekujur tubuhnya itu seperti ungu-ungu pucat dan basah. Dia nunduk seperti apa ya? Dia mengalami kesakitan dan sedih karena auranya tuh seperti aku pengen nangis gitu. Dengan posisi tangan terikat, entah terikat seperti serbu kayak tali tambang seperti itu, dan kaki terikat dan pemberat. Karena kerasa Pak beneran apa ya, sakit hatinya tuh mendarah daging gitu.